Wah, kebijakan di level perbankan bisa macam itu level mikro kan. Tapi yang sebenarnya mengendalikan semuanya adalah kebijakan level the Fed-nya, level makro yang besar. Harusnya ketika mereka mulai mengetatkan kebijakan moneternya, mereka hitung dampaknya seperti apa ke real sektor, ke ekonomi, ke perbankan, dan pada level berapa mereka mesti hati-hati. Kita lihat pertumbuhan uang M0-nya sudah negatif berapa bulan, cukup lama, 6 bulan kalau nggak salah. Jadi itu sudah mengecekek berlebihan ke perekonomian. Kalau kita lihat ke pengalaman Great Depression 1930, itu bunga rendah tapi uangnya yang negatif, yang berpengaruh adalah uang, pertumbuhan uang yang negatif. Jadi itu waktu itu Milton Friedman, pemenang Nobel, bilang kalau melihat kebijakan moneter yang pas, harusnya lihat pertumbuhan uang bukan bunga saja. Jadi sekarang mencekik terlalu ketat. Ketika laju pertumbuhan penjualan rumah sudah negatif berbulan-bulan, harganya sudah turun berbulan-bulan, mereka tetap naikkan. Kita lihat pengalaman 2008 sama juga. Udah turun, harga penjualan rumah udah turun, harganya udah turun, tetap aja dia naikin bunga sampai kebablasan. Akhirnya dibilang subprime mortgage lah penyebab ini itu. Tapi sebenarnya langkah The Fed yang salah pada waktu itu juga menyebabkan menjadi salah satu penyebab utama pecahnya bubble subprime mortgage. Sekarang juga sama. Jadi saya pikir ya ada Dodd-Frank dan lain-lain, tapi fondasi moneternya sama. Mereka belum belajar dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin jadi menurut lupa. Anda tetap kesalahan dari kebijakan moneter gitu ya Pak? Kalau saya bilang mereka kurang hati-hati, mungkin nggak ngerti apa gimana, karena orangnya baru semua kan. 2008 sama sekarang orangnya beda kan di level pimpinannya. Jadi mungkin punya ego sendiri yang tidak mengindahkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak akan pernah seperti itu. Kita sudah pernah punya pengalaman 98, tahun 2000, 2008, 2015, dan sekarang 2020 sampai sekarang kan kita cukup survive kan. 98 pengalaman yang buruk, tapi dari situ kita sudah punyalah ilmunya gimana nanganin ekonomi yang sedang gonjang-ganjing. Kita lihat di tahun 2000 kemarin kan, 2021, 2002, kita bisa keluar dengan relatif mulus, tidak ada ribut-ribut seperti dapat sekarang. Padahal awalnya kondisinya sama dengan yang ada di Amerika. Uang kita negatif 15% lebih. Tapi diperbaiki dengan cepat tanpa ribut-ribut. Yield juga dikendalikan dengan baik, obligasi dikendalikan dengan baik. Sehingga kerugian bank-bank sini karena kenaikan obligasi yang harganya turun tadi tidak besar. Jadi dalam hal ini kita lebih pintar dibanding Amerika Serikat. Jadi KSSK lumayan lah. Tentunya kedepannya menarik, akan Pak, aman. Kalau kita bandingkan begitu apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan apa yang terjadi di Indonesia begitu ya, tidak sedikit yang mengapresiasi bahwa di Indonesia sendiri juga karena kebijakannya kompak begitu antara fiskal dan juga moneter begitu. Apalagi ketika kemarin pandemi ya Pak Pur. Tapi di satu sisi juga tidak sedikit yang juga mengkritik kebijakan di Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa secara fiskal dan juga moneter memang di sana kurang kompak begitu. Apalagi kita ketahui juga bahwa termasuk di dalam Dodd-Frank ini sendiri ya dari salah satu poinnya adalah untuk melarang perbankan kecil dan juga regional ini untuk mengambil investasi ataupun juga masuk ke dalam aset-aset yang spekulatif begitu ya Pak ya. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Kalau kita lihat penyebab kejatuhan bank SVB kan bukan aset spekulatif. Aset yang justru dianggap riskless, bond pemerintah. Tapi fokusnya ke teknologi Pak Pur. Nggak masalah, tapi kan ketika dia jual aset itu, barang itu, harganya kan turun. Jadi sekarang ada pandangan apakah bond pemerintah jadi aman lagi, bisa dianggap sebagai keadaan yang alat investasi yang aman. Mungkin ke depan akan berubah setelah setahun tadi, setelah programnya hilang. Itu. Jadi saya pikir Dodd-Frank tadi nggak masalah untuk bank kecil tumbuh, nanti mati dan hidupnya bank kan tergantung kompetisi dalam keadaan baik ya. Itu biasa, setiap tahun ada bank bangkit, ada bank jatuh. Tapi yang penting mereka masih kendalikan level kejatuhan dan kebangkitannya seperti apa. Itu dikendalikan oleh kebijakan moneter yang baik. Dalam hal ini bank sentralnya tidak cukup cerdas untuk melihat perkembangan ekonomi di sana. Artinya sekali lagi begitu terkait dengan kebijakan moneter yang kurang tepat begitu ya Pak. Tapi Anda melihatnya antara koordinasi nih antara fiskal dan juga moneter dari Amerika Serikat seperti apa? Apakah ini juga menjadi salah satu kendala begitu untuk perbankan seperti SVB? Kalau saya pikir selama ini cukup baik kondisi koordinasi antara bank sentralnya dengan pemerintahnya. Kan Janet Yellen juga bekas gubernur Bank Sentral Amerika, mestinya mereka punya channel khusus untuk diskusi.
Cuman ketika pengetahuannya nggak cukup, ya nggak cukup aja. Oke, baik. Baik, kembali lagi ke poin itu ya Pak Pur ya. Nah, tapi kita akan membahas terkait dengan hal lain begitu, terkait dengan masih SVB begitu ya, tapi poin yang saat ini juga tengah menjadi perhatian dari masyarakat dan juga ini juga sedikit memberikan fear begitu Pak kepada masyarakat bahwa perubahan zaman saat ini, perubahan teknologi saat ini juga berdampak rupanya memiliki efek yang begitu masif. Karena kalau kita lihat kejatuhan dari SVB ini sendiri kan dalam waktu 48 jam Pak. Hari Rabu masih meminta pendanaan begitu, tapi hari Jumat sudah masuk ke dalam penanganan FDIC, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang cukup disalahkan juga terkait dengan kondisi ini adalah dengan digitalisasi yang begitu masif, sehingga akhirnya nasabah bisa menarik uangnya secara cepat begitu ya, kemudian informasi juga menyebar juga secara cepat begitu. Anda melihat terkait dengan hal ini seperti apa? Itu cuman gimmick aja, digital ini. Tapi fondasi yang penting, fondasi adalah moneternya seperti apa. Kalau negatif nggak ada digital aja di rush, tinggal tunggu waktu aja. Okay. Itu yang jadi pandangan utama, seperti harusnya ilmu utamanya itu, yang lain cuma ribut-ribut aja. Tanpa adanya negatif perkembangan di fondasi ekonominya, fondasi investasinya, fondasi kebijakan moneternya, harusnya nggak apa-apa. Sebelumnya kan nggak apa-apa kan digital. Kalau di sini gimana? Di sini kita tumbuh positif cukup bagus, double digit di atas 20% M0-nya sekarang. Jadi beda dengan sana. Kita cukup pintar dibandingkan dengan Bank Sentral Amerika. Jadi dampak negatif yang di sana digital sana itu nggak akan berpengaruh ke sini karena fundamentalnya di sini bagus, uangnya berlebih, menarik kemana? Uang bank-bank banyak duitnya. Oke. Jadi jangan takut dengan apa yang di Amerika, keadaan yang terjadi di Amerika Serikat, karena kondisi kita berbeda dengan di sana. Kita lebih pintar sedikit lah. Kalau nggak mau dibilang banyak juga nggak apa-apa. Oke, tapi untuk penegasan Pak Pur, artinya digitalisasi ini tidak memberikan tantangan tersendiri bagi sektor perbankan artinya? Kalau untuk saya dalam sisi negatif yang tadi ya, apa orang jadi gampang narik duit sehingga perbank jadi rentan, tidak seperti itu. Itu tergantung betul-betul kepada fondasi kebijakan moneternya dan kondisi moneter secara keseluruhan. Kalau likuiditas ya kondisi likuiditas perbankan secara keseluruhan, dan itu sekarang dijaga dengan baik. Kita nggak sekonyol Amerika. Oke, baik. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga begitu ya, tadi dijaga dengan baik, dari kita juga cukup pintar begitu ya Pak ya, tapi bisa digambarkan begitu ya, pintarnya ini sendiri begitu secara regulasi seperti apa Pak? Kalau secara regulasi Anda lihat kan, BI menaikkan bunga banyak. Yield obligasi 10 tahun sempat naik kencang, tapi turun lagi ke bawah kan. Sempat naik ke 7, turun lagi ke 6.7, 6.8. Itu ada dua faktor. Yang pertama mungkin bank sentral intervensi. Yang kedua memang likuiditas di sistem cukup. Sehingga kalau yieldnya naik, harganya terlalu jatuh, orang masuk. Itu jadi balancing antara tadi kenaikan bunga dengan kenaikan yield dengan uang, jumlah uang, itu dijaga dengan baik. Sehingga bank-bank yang tadi punya obligasi nggak rugi banyak-banyak amat seperti SVB. Harusnya The Fed ngerti itu, cuman rupanya enggak. Di KSSK sempat kita diskusikan itu. Saya sempat bilang ya kalau itu berarti penyebab kerugian bank adalah kebijakan bank sentral dengan menaikkan yield. Kita sadar itu, dan bank sentral mengadjust pelan-pelan tanpa orang tahu. Jadi kita pinter diam-diam tuh. Cuman orang anggapnya take it for granted, anggapnya itu hal-hal biasa gitu. Enggak biasa. Kalau ambil contoh lihat Amerika Serikat, itu kan orang-orang pintar, bodoh juga. Artinya kita lebih pintar sedikit dengan sana. Artinya kita betul-betul mengetahui gimana mengendalikan kebijakan fiskal, moneter, dan lain-lain supaya sistem kita nggak goncang berlebihan. LPS juga berperan cukup banyak di situ. Kita naikin bunga, nggak kenceng-kenceng amat supaya banknya juga tidak mengalami kenaikan cost of capital yang berlebihan. Ini bedanya kita dengan Amerika. Oke, baik. Terakhir Pak Pur, begitu tadi Anda melihat sekali lagi ini mengubah begitu ya konstelasi untuk perekonomian dunia di sepanjang tahun 2023. Tapi apakah ini juga merubah sedikit begitu pandangan Anda untuk pertumbuhan ekonomi kita tentunya juga, dan seperti apa efeknya kepada pasar keuangan kita? Karena tadi sekali lagi ya kita sudah melihat efeknya kepada rupiah, kemudian juga kita sudah lihat juga begitu ya kepada bond juga sebetulnya begitu. Anda melihatnya seberapa kuat nanti apa yang terjadi di secara global saat ini akan berpengaruh kepada pasar keuangan kita? Kalau kebijakan Bank Sentral Amerika yang disebut BTFP tadi betul-betul akan dijalankan selama setahun ke depan sampai Maret tahun depan, harusnya kita akan mengalami perbaikan terus ke depan. Kalau kita lihat dampaknya ke ekonomi, harusnya bagus juga. Saya kedatangan IMF, tim IMF berapa 2-3 minggu yang lalu kalau nggak salah, nanya-nanya ekonomi seperti apa, ya saya ghost dikit. IMF bilang apa?
Akhirnya kan dia keluar perbaikan prediksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita dinaikkan dari poin ke 48 jadi 5%. IMF aja yang biasanya sama kita sadis bilang begitu, 5. Artinya memang ada perbaikan fondasi yang cukup baik di ekonomi kita yang mereka nilai ya. Apalagi mungkin mereka tahu kita ada lebih pintar sedikit lah dibanding Amerika. Kalau Amerika udah insaf, kita harusnya akan lebih bagus lagi. Jadi bursa saham kita juga harusnya ke depan akan naik terus. Jadi Anda kalau suka berinvestasi di pasar saham, jangan takut untuk masuk. Di pasar obligasi jangan takut, di real sector pun jangan takut. Kita tidak menghadapi resesi. Sekarang semakin yakin saya karena Amerika sudah insaf.